Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Apriliana dengan NIM STI 2023 03568. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi PLN Mobile menggunakan algoritma Naive-Bayes, Classifier, dan Kinect Snapboard. Penelitian ini membahas bagaimana opini atau ulasan pengguna aplikasi PLN Mobile dapat dianalisis menggunakan metode klasifikasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aplikasi. Pada era digital saat ini, banyak layanan masyarakat yang sudah berbasis aplikasi mobile, termasuk layanan kelistrikan dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian token listrik, pembayaran tagihan, pengecekan penggunaan listrik, hingga pengaduan pelayanan. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor PLN. Namun, meskipun aplikasi ini cukup membantu, masih banyak pengguna yang memberikan ulasan negatif di Google Play Store. Beberapa keluhan yang sering muncul antara lain aplikasi error, gagal login, token listrik tidak muncul, dan masalah pada sistem pembayaran. Dari banyaknya ulasan tersebut, diperlukan analisis sentimen agar dapat mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap aplikasi PLN Mobile. Hasil analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan aplikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana cara melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi PLN Mobile. Kedua, algoritma manakah yang memiliki performa lebih baik dalam proses klasifikasi sentimen, apakah Naive-Bayes Classifier atau Kinect Snapboard. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi PLN Mobile berdasarkan data yang diperoleh dari Google Play Store. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa dua algoritma klasifikasi yaitu NBC dan QNN. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menentukan algoritma terbaik dalam melakukan klasifikasi sentimen pada data teks ulasan pengguna. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Google Play Store. Proses pengambilan data dilakukan menggunakan teknik web scraping dengan bantuan bahasa pemrograman Python. Jumlah data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 3.000 ulasan pengguna aplikasi PLN Mobile dengan periode pengambilan data mulai dari Juli 2022 hingga Juli 2023. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam proses analisis sentimen. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan secara sistematis. Tahapan pertama yaitu pengumpulan data dari Google Play Store. Tahap kedua adalah reprocessing data untuk membersihkan teks ulasan agar lebih mudah diproses oleh sistem. Selanjutnya, dilakukan pelabelan sentimen menjadi positif, netral, dan negatif. Setelah itu, dilakukan pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF. Kemudian, data dilakukan menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu NBC dan QNN. Untuk menguji performa model, digunakan metode Key-Fold Cross-Validation. Lalu hasilnya dievaluasi menjadi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Pada tahap preprocessing terdapat beberapa proses penting yang dilakukan sebelum data masuk ke tahap klasifikasi. Pertama adalah cleaning, yaitu membersihkan data dari simbol angka, tanda baca, dan karakter yang tidak diperlukan. Kedua adalah tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Ketiga adalah filtering untuk mengambil kata-kata penting dan menghapus kata yang tidak memiliki makna penting. Terakhir adalah stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Tahapan preprocessing ini sangat penting karena kualitas data akan mempengaruhi hasil klasifikasi.
Penelitian ini menggunakan dua algoritma klasifikasi yaitu NBC dan KNN. Naive Bayes Classifier merupakan algoritma berbasis probabilitas yang bekerja dengan menghitung kemungkinan suatu data termasuk ke dalam kategori tertentu. Algoritma ini terkenal cepat dan efisien untuk klasifikasi teks. Sedangkan Kinnex Neighbor bekerja dengan mencari tetangga terdekat dari data yang akan diklasifikasikan. Hasil klasifikasi ditentukan berdasarkan mayoritas data terdekat tersebut. Kelemahan KNN adalah performa sangat tergantung pada nilai Q dan jumlah data yang digunakan. Setelah proses reprocessing selesai, data kemudian diberi label sentimen. Hasil pelabelan menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan pengguna memiliki sentimen positif, yaitu sebanyak 2.099 data atau sekitar 69,97%. Sedangkan sentimen negatif sebanyak 533 data atau sekitar 17,77%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna cukup puas terhadap layanan aplikasi PLN mobile. Pada tahap pengujian dilakukan evaluasi performa kedua algoritma menggunakan beberapa parameter, yaitu akurasi precision, recall, dan F1 score. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Naive Bayes Classifier memperoleh akurasi sebanyak 77,69%, sedangkan algoritma Kinnex Neighbor memperoleh akurasi sebesar 76,40%. Selain akurasi, nilai recall, precision, dan F1 score memiliki NBC juga lebih tinggi dibandingkan KNN. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa algoritma Naive Bayes Classifier memiliki performa yang lebih baik dalam melakukan klasifikasi sentimen pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa Naive Bayes lebih cocok digunakan dalam klasifikasi data teks dibandingkan KNN. Hal ini karena NBC mampu bekerja lebih cepat dan efisien dalam memproses data ulasan yang jumlahnya cukup banyak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aplikasi PLN mobile memberikan manfaat yang cukup baik bagi pengguna dalam mengakses layanan listrik secara digital. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki, terutama terkait error aplikasi dan kendala pembayaran token listrik. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penelitian menggunakan data nyata dari pengguna aplikasi sehingga hasil penelitian ini relevan dengan kondisi sebenarnya. Kedua, jumlah dataset yang digunakan cukup besar yaitu 3.000 ulasan. Ketiga, penelitian menggunakan metode yang sistematis mulai dari preprocessing hingga evaluasi model. Selain itu, adanya perbandingan dua algoritma juga membuat hasil penelitian menjadi lebih objektif. Meskipun penelitian ini sudah cukup baik, masih terdapat beberapa kekurangan. Penelitian hanya menggunakan dua algoritma klasifikasi sehingga hasilnya masih dapat dikembangkan lagi menggunakan algoritma lain. Selain itu, nilai recall dan F1 score yang diperoleh masih belum terlalu tinggi sehingga akurasi model masih bisa ditingkatkan. Kekurangan lainnya adalah sumber data hanya berasal dari Google Play Store dan belum mengambil data dari media sosial lainnya. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan penggunaan algoritma lain seperti support vector machine, random forest, maupun neural network agar hasil klasifikasi bisa lebih optimal. Selain itu, jumlah data juga dapat diperbanyak dengan mengambil ulasan dari platform lain seperti Twitter, Instagram, maupun Facebook. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan teknik NLP yang lebih modern dan melakukan optimasi filter untuk meningkatkan performa model. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi PLN mobile berhasil dilakukan dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Naive Bayes Classifier memiliki performa yang lebih baik dibandingkan Kinnex Neighbor dalam klasifikasi sentimen teks. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memberikan sentimen positif terhadap aplikasi PLN mobile, walaupun masih terdapat beberapa keluhan yang perlu diperbaiki oleh pihak pengembang aplikasi.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review paper ini. Semoga presentasi ini dapat mendapat pemahaman mengenai penerapan analisis sentimen dalam bidang teknologi informasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.